Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Imaniar dari Pendidikan Kimia B 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model problem based learning. Yang pertama, apa sih problem based learning itu? Jadi, problem based learning atau biasa disingkat PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengajukan masalah dan dilanjutkan dengan menyelesaikan masalah tersebut. Model pembelajaran ini dikembangkan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah pada siswa selama mereka mempelajari materi pembelajaran. Masalah tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa yang di dalamnya mencakup kemampuan berpikir analitis dan kritis. Jadi di sini siswa diharapkan sudah terbiasa untuk berpikir secara tingkat tinggi sehingga di dunia nyata siswa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Model ini memfasilitasi siswa untuk berperan aktif di dalam kelas melalui aktivitas memikirkan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya, menentukan prosedur yang diperlukan untuk menentukan informasi yang dibutuhkan, memikirkan situasi kontekstual, memecahkan masalah, dan menyajikan solusi masalah tersebut. Dan selanjutnya adalah karakteristik PBL. Yang pertama adalah pembelajaran lebih menitik beratkan kepada siswa untuk belajar. Jadi di sini konsepnya adalah siswa diberikan suatu masalah dan siswa sendiri yang mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga peran besar dari pembelajaran ini adalah siswanya tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik atau yang nyata sehingga di dunia nyata dia juga bisa mengaplikasikannya. Lalu informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri. Pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil dan yang terakhir guru hanya berperan sebagai fasilitator. Langkah-langkah metode PBL. Menurut Aren, langkah-langkah dalam pelaksanaan PBL itu ada 5. Yang pertama adalah mengorientasi siswa pada masalah. Jadi di sini siswa akan diberikan suatu permasalahan oleh gurunya dan siswa harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Masalah yang diberikan atau yang disajikan itu harus meningkatkan rasa keinginan tahuan siswa sehingga siswa mau menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah mengorganisasi siswa untuk meneliti. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah yang disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka perlukan, dan apa yang mereka ketahui untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Di sini guru membantu peserta didik mengumpulkan data atau informasi dan membantu siswa jika diperlukan suatu eksperimen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau mencari alternatif atau solusi dari permasalahan yang diberikan. Lalu yang keempat, mengembangkan hasil karya. Di sini guru membantu siswa ketika proses perencanaan atau penyajian karya. Jadi karya dapat berupa suatu video atau suatu PPT, laporan, dan lain-lain. Lalu yang kelima adalah analisis dan evaluasi. Jadi siswa diarahkan untuk melakukan refleksi dan evaluasi setiap proses yang dijalankan sehingga proses atau pemecahan masalah yang telah dilakukan itu kedepannya dapat lebih baik lagi. Lalu selanjutnya adalah implementasi PBL. Jadi dalam implementasinya terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan pembelajaran. Di sini harus dilakukan agar siswa tahu apa yang kedepannya dipelajari oleh dia. Lalu pemberian motivasi kepada siswa. Di sini guru harus memberikan motivasi agar siswa terdorong keinginannya untuk menyelesaikan atau melaksanakan suatu proses pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah pembagian kelompok.
Jadi dalam suatu kelas akan dibentuk kelompok-kelompok kecil yang nantinya berguna untuk siswa berdiskusi. Lalu yang keempat adalah mengorientasi siswa kepada masalah atau memberikan suatu permasalahan, mengorganisasi siswa untuk belajar, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya. Jadi setelah siswa berdiskusi dan mendapatkan suatu solusi dari permasalahan yang telah diberikan, siswa harus mempresentasikan hasil karya tersebut di depan kelas. Sehingga tidak cuma kelompok dia sendiri yang tahu, tetapi teman-temannya yang lain dari kelompok lain dapat mengetahuinya. Lalu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini guru harus mengevaluasi proses pemecahan masalah sehingga siswa dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lain lebih baik lagi ke depannya. Lalu yang kesembilan ada merangkum materi yang telah dipelajari. Di sini siswa harus bisa mengambil pokok-pokok penting dari proses pembelajaran dan guru harus dapat menyimpulkan hasil dari proses pembelajaran. Lalu yang ke-10 adalah melaksanakan tes dan pemberian beserta pekerjaan rumah. Jadi di sini berfungsi agar siswa lebih memahami lagi materi yang telah disampaikan atau yang telah dipelajari, dan guru juga dapat mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa dari hasil pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan model PBL. Yang pertama, menunjukkan pada siswa bahwa mata pelajaran yang dipelajari di kelas pada dasarnya merupakan sesuatu yang harus dimengerti, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau hanya membaca buku. Lalu, mengaplikasikan materi yang selama ini diajarkan ke dalam kehidupan nyata, meningkatkan minat siswa untuk belajar terus-menerus bahkan di luar sekolah, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang selanjutnya adalah mengembangkan pengetahuan baru hasil dari brainstorming serta belajar bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan dan meningkatkan aktivitas, dan dari model ini kita dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa dan menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Dan yang terakhir adalah metode yang efektif untuk memahami isi pembelajaran, karena di sini siswa sendiri yang mencari tahu ilmu dari ilmu tersebut sehingga akan lebih terasa oleh siswa. Lalu kelebihan model PBL. Siswa yang terbiasa dengan informasi yang diperoleh dari guru sebagai narasumber utama akan merasa kurang nyaman dengan cara belajar sendiri dalam pemecahan masalah. Yang selanjutnya, kelemahan lainnya, jika siswa tidak mempunyai rasa percaya diri bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba masalah. Jadi di sini perannya guru harus dapat memotivasi dan meyakinkan siswa untuk percaya diri atau bahwa permasalahan ini tuh bisa diselesaikan loh. Lalu tanpa adanya pemahaman siswa mengenai mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Dan kelemahan yang terakhir adalah keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem-based learning membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapannya. Karena di sini siswa memerlukan waktu yang cukup lama atau berbeda-beda setiap individunya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.